Pernah nggak kamu mikir, kenapa cuma 2 orang yang selamat, sementara 179 lainnya tewas dalam tragedi kecelakaan pesawat Jeju Air 29 Desember 2024 kemarin? Apakah itu hanya kebetulan atau keberuntungan semata? Atau apakah ini pertanda Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan nggak peduli dengan yang 179 orang yang meninggal? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti nggak cuma muncul di kepala mereka yang lihat tragedi itu lewat tayangan di sosmed, tapi juga terutama bagi para keluarga korban. Apalagi beberapa penumpang pesawat Jeju Air yang berada di detik-detik terakhir hidup mereka sempat mengirim pesan terakhir kepada orang-orang yang mereka cintai. Sebagai manusia, kita sering merasa harus mencari alasan di balik setiap tragedi. Kita ingin tahu kenapa hal buruk itu bisa terjadi. Dan seringnya juga kita nggak akan dapat jawaban yang bisa memuaskan rasa penasaran kita. Tragedi ini, seperti tragedi-tragedi lainnya, mengingatkan kita bahwa hidup itu singkat, rapuh, dan penuh dengan misteri yang kadang nggak bisa kita pahami sepenuhnya. Balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa 2 orang itu selamat? Apakah 2 orang ini lebih baik daripada yang lainnya? Apakah 2 orang ini lebih berharga di mata Tuhan? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saya akan berdiam. Lalu saya ikut menangis bersama dengan keluarga korban. Inilah jawaban yang melampaui segala uraian teologi yang paling hebat sekalipun. Sebab pertanyaan ini menyentuh bagian kedaulatan Tuhan yang banyak sisi misterinya. Kita ngerti, gimana pun juga buat keluarga yang kehilangan orang yang mereka sayangi, kehilangan itu tetap jadi pukulan yang sangat berat. Mereka berseru, kenapa bukan keluargaku yang selamat? Pertanyaan ini adalah pergulatan hati yang sangat manusiawi, dan Tuhan tidak menolak pertanyaan seperti ini. Allah sangat mengerti bagaimana rasanya kehilangan. Bahkan melalui Sang Firman, yaitu Yesus, Allah juga menderita dan berduka bersama kita. Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hidup kita hari ini bukan kebetulan. Tuhan memberi kita waktu bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dimanfaatkan dengan bijak. Ingat, Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tragedi Jeju Air mengajarkan kita bahwa hidup bukan soal berapa lama kita ada di dunia ini, tapi tentang seberapa berarti hidup yang kita jalani dan seberapa berdampak hidup kita bagi orang lain. Mari sejenak kita bertanya pada diri sendiri, kalau hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku sudah siap ketemu dengan Sang Pencipta? Kematian memang penuh misteri, tapi dalam Kristus hidup ini punya makna abadi. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap tragedi bukanlah sebuah perencanaan yang jahat dari Sang Pencipta, tapi sebuah kesempatan untuk kita merenung, belajar, dan semakin dekat dengan Tuhan. Pahamilah bahwa kita adalah manusia yang fana. Suatu saat kita semua akan dipanggil oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap bertemu dengan Sang Pencipta kita? Kiranya kita menemukan Tuhan yang benar dan kita menyembah Tuhan yang benar supaya kita tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Amin.